Pemirsa, tim pemenangan daerah calon presiden dan wakil presiden 2024 Ganjar Pranowo Mahfud MD resmi dibentuk di Provinsi Kalimantan Selatan. Pembentukan pun dihadiri perwakilan dari partai politik koalisi yakni PDI Perjuangan, P3, Perindo, dan Hanura. Tim pemenangan daerah calon presiden dan wakil presiden 2024 Ganjar Pranowo Mahfud MD resmi dibentuk di Provinsi Kalimantan Selatan. Pembentukan dihadiri perwakilan dari partai politik koalisi yakni PDI Perjuangan, P3, Perindo, dan Hanura. Dalam kesempatan press release starting line up, tim hukum wan juru kampanye tim pemenangan daerah Ganjar Mahfud Kalimantan Selatan mengumumkan mantan Gubernur Kalimantan Selatan Rudy Arifin sebagai ketua tim pemenangan daerah calon presiden dan wakil presiden 2024 Ganjar Pranowo Mahfud MD di Provinsi Kalimantan Selatan. Pengumuman press release dan disampaikan Sekretaris Tim Pemenangan Daerah Calon Presiden dan Wakil Presiden 2024 Ganjar Pranowo Mahfud MD di Provinsi Kalimantan Selatan Rizky Eri Munadi dilakukan di Warung Wakaka, Jalan Ahmad Yani, Palima, Banjarmasin, Kamarian, Rabu 22 November 2023. Menurut Rizky Eri Munadi, ada 2 kepala daerah dipastikan masuk jajaran tim pemenangan daerah, yaitu Wali Kota Banjarbaru Aditya Mufti Arifin dan Bupati Balangan Abdul Hadi, serta Wakil Wali Kota Banjarbaru Wartono dan mantan Bupati Tanah Laut Sukamta. Rizky Eri Munadi menyatakan tim pemenangan daerah Ganjar Mahfud Kalimantan Selatan menghadirkan pula beberapa orang juru kampanye. Pada tim pemenangan daerah Ganjar Mahfud Provinsi Kalimantan Selatan, yang pertama Nur Halis Majid, yang kedua Beri Nahdian Furqon, ketiga Arif Rahman Hakim, keempat Dr. Andes Marhadi, kelima Dr. Andes Haji Hadis Susilo, keenam Muhammad Agus Humaidi, ketujuh Muhammad Lutfi Rahman, 8 Haji Taufik Hidayat, 9 Punia Dewi, 10 Mufradatul Riyadah, 11 Niputu Krisnawati, 12 Purwanto, dan 13 Romi Sandi. Sekretaris Tim Pemenangan Daerah Ganjar Mahfud di Provinsi Kalimantan Selatan Rizky Eri Munadi, Waitakuni Prima TV memedahkan akan terus melakukan langkah-langkah konsolidasi dan koordinasi organisasi di seluruh kabupaten kota se-Kalimantan Selatan. Bahkan sudah membentuk tim pemenangan daerah di 13 kabupaten kota se-Kalimantan Selatan yang terus melakukan koordinasi untuk melakukan pemetaan strategi pemenangan secara utuh dan baik di wilayahnya masing-masing. Rizky Eri Munadi menyatakan untuk mengatasi terkait adanya potensi kecurangan, maka timnya menjalankan politik nang santun dan kada menjalankan politik nang kotor. Kami menjalankan politik yang santun, tidak mengedepankan dan menjalankan politik-politik yang kotor, apalagi menggunakan oknum-oknum penyelenggara dan bahkan aparat sekalipun. Kami hanya bergerak secara taktis, bergerak ke akar rumput, turun ke masyarakat, dari hati ke hati masyarakat, menuntun hati masyarakat, dan berada di tengah-tengah masyarakat. Itu yang kami jalankan, door to door. Ada nambahkan Pak? Bang Herman menambahkan mungkin Pak Herman. Kalau yang kami lihat, pemilih pemula itu hasil rilis KPU Provinsi Kalimantan Selatan sekitar 56% sekian. Memang angkanya sangat besar, hampir separuh pemilih di Kalimantan Selatan. Bagaimana langkah-langkah yang kami lakukan? Tentu penggayatan oleh teman-teman muda, milenial, media, pengelolaannya secara baik, dan teman-teman konten media sosial itu kami libatkan, khususnya di dalam tim pemenangan daerah. Karena ini zamannya media sosial, pengelolaan secara umum dan utuh bisa dilalui dan dilihat di Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Inilah yang akan kami maksimalkan, baik turun di darat maupun di udara pemilu. Bagaimana nanti kami akan mengajak masyarakat. Kepala Direktorat Pangkalan Data wan Survei Tim Pemenangan Ganjar Mahfud Hermansah memedahkan pemilu harus luber wan jurdil sehingga demokratis bisa berjalan baik wan kemenangan kada tercederai. Tadi sudah saya katakan bahwa kita ini ada 2 hal. Pertama, memenangkan Ganjar Mahfud. Kemudian bagaimana pemilu itu luber jurdil. Ini 2 hal ini tidak bisa dilepaskan. Jadi tugas kita bukan hanya kita memenangkan Ganjar Mahfud, tetapi bagaimana pemilu itu betul-betul
bubar dan jurdil. Nah, oleh sebab itu kami ingin seluruh masyarakat Kota Banjarmasin yang mempunyai hak pemilih itu betul-betul nanti ke TPS itu tidak ada hal-hal yang mereka diintimidasi, kemudian dicurangin. Kami ingin bahwa pemilu ini betul-betul bermartabat, betul-betul elegan, kemudian demokratis itu betul-betul dijalankan ini oleh semua pihak dan oleh masyarakat. Jangan sampai kemenangan itu menghalalkan segala cara, tercederai. Nah, oleh sebab itu kami berusaha semaksimal mungkin bahwa pemilu itu betul-betul mengedepankan politik santun, mengedepankan politik yang betul-betul menjunjung demokratis, kemudian menjunjung keadilan. Jangan sampai mereka diintimidasi, mereka itu merasa tertekan segala macam. Nah, ini tugas kita semua.